Amal ibadah berhias ikhlas, ria, dan ujub akan sirna. Saudaraku, nilai suatu amal ibadah yang kita tunaikan tidak semata terletak pada aspek ritual. Artinya, kecukupan dan kesempurnaan ibadah tidak hanya karena telah terpenuhinya syarat dan rukun semata, tetapi juga karena aspek spiritual, yaitu keikhlasan. Kedua aspek tersebut hendaknya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan pada setiap amal ibadah kita. Jika aspek ritual hanya menggugurkan kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla, maka aspek spiritual atau keikhlasan menjadikan suatu amal ibadah bernilai di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jika faktor ritual hanya untuk kita, maka faktor spiritual akan menghantarkan kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan hal ini dalam firman-Nya. Siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi 110. Dalam karya tafsirnya, Imam Al-Qurtubi menuliskan bahwa kata mempersekutukan oleh mayoritas ulama diartikan dengan memperlihatkan atau garis bawah ria, garis bawah antonim dari ikhlas. Dengan redaksi lain, ayat tersebut menyatakan bahwa hendaklah beramal soleh dengan ikhlas jika mengharap berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Diterangkan oleh Imam Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Qayyim rahimahullah mengenai definisi ikhlas. Keikhlasan adalah persamaan antara amal seorang hamba antara yang nampak dan yang tersembunyi. Sedang garis bawah ria, garis bawah adalah manakala yang tampak lebih baik dari yang tersembunyi, batinnya. Dan kejujuran dalam keikhlasan adalah manakala yang tersembunyi, batin, lebih makmur dari yang tampak. Kitab Madarijus Salikin 2/91. Demikian juga keikhlasan didefinisikan oleh sebagian ulama yang lain. Engkau tidak mencari saksi atas amal kebaikanmu kecuali Allah, dan tidak mengharap balasan selain darinya. Al-Marifah wat Tarikh 1/679. Hiyah 3/340. Syu'abul Iman 6490. Menurut Imam Abu Usman Said bin Ismail rahimahullah, hakikat keikhlasan ialah engkau tidak memandang pandangan manusia, karena memandang Al-Halik Allah Sang Pencipta. Sedang keikhlasan yang engkau kehendaki dari hati dan amal perbuatanmu adalah keridhaan Allah Azza wa Jalla dan takut akan kemurkaannya. Dengan demikian, hakikat dari amal perbuatanmu adalah seakan engkau melihatnya dan bahwa dia sedang melihatmu. Dengan demikian ria akan sirna dari hatimu. Kemudian engkau mengingat anugerah Allah Azza wa Jalla atasmu tatkala dia memberimu taufik bimbingan untuk mengerjakan amal tersebut. Sehingga rasa ujub merasa takjub pada diri irna pula dari hatimu. Dan hendaknya engkau menggunakan cara terbaik dalam beramal, sehingga hilang darimu sifat ketergesa-gesaan dari hatimu. Sifat garis bawah al-ajalah garis bawah ketergesaan adalah mengikuti hawa nafsu. Sedang sifat ar-rifku, lembut, adalah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka jika engkau telah menyempurnakan amalmu, bergetarlah hatimu karena khawatir jika amalmu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak diterima olehnya. Maka, barang siapa mengumpulkan keempat sifat tersebut, insya Allah dia termasuk orang yang ikhlas dalam beramal. Dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam Asyuabul Iman 6475. Saudaraku, sebagai amalan batin, ikhlas bukanlah perkara mudah. Ia adalah rahasia Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bisa memastikan, terhadap diri kita sekalipun, bahwa amal ibadah yang kita lakukan berhias keikhlasan atau tidak. Seorang sufi bernama Abu Yakub bin Al-Susi pernah mengatakan, jika seorang telah mampu melihat dirinya telah ikhlas dalam beribadah, maka sesungguhnya keikhlasannya masih memerlukan keikhlasan lagi. Oleh karena itu, sesungguhnya ikhlas tidaklah terucap, tidak pula dirasakan, sekalipun bisa didefinisikan. Begitu lembut ikhlas itu. Hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak memastikan nilai keikhlasan. Dan kita sebatas berusaha memahami dan menghiasi ibadah yang kita kerjakan dengan keikhlasan. Sebab itulah Zunnun al-Misri, seorang tokoh sufi, memaparkan 3 ciri orang yang melakukan ibadah atau perbuatan dengan ikhlas. Yaitu, garis bawah pertama, garis bawah pujian dan celaan baginya sama saja. Artinya, dipuja tidak bangga, dicaci tidak rendah diri. Garis bawah kedua, garis bawah tidak hirau dan tidak pula melihat-lihat pada apa yang dilakukannya. Baginya, apa yang telah dilakukannya ibarat nafas yang ia tarik dan keluarkan tanpa beban, dan tidak menghiraukan bahwa ia telah, sedang, dan akan menarik dan mengeluarkan nafas. Garis bawah ketiga, garis bawah tidak mengharap dan menghitung-hitung pahala akhirat. Ibadah yang dilakukan semata karena kesadaran akan Allah Azza wa Jalla.
Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan pertemuan dengan orang-orang ikhlas semasa di dunia. Dan merekalah orang-orang yang mendapat ridha Allah Azza wa Jalla saat menghadapnya. Saudaraku, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang meninggal dalam keadaan ikhlas kepada Allah dan ikhlas dengan ibadahnya saat masih hidup, tidak mempersekutukannya, melaksanakan salat dan membayar zakat, maka dia meninggal dalam keadaan Allah Azza wa Jalla telah meridainya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Ketika seorang hamba telah menunaikan amal ibadah berhias ikhlas, maka yang senantiasa terucap adalah, katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menghiasi amal kita dengan keikhlasan untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.